Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Setiap pagi kami kagum kepada Tuhan. Kami masih bisa bernafas untuk menghirup udara segar pagi ini. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Beri kami hikmat Allah untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi hari ini hampir saja diambil dari 1 Samuel 25 ayat 28 sampai 32. Ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Sejujurnya hati kita amatlah rapuh dan rentan untuk berubah. Dalam situasi tertentu, kita mungkin bisa mengampuni kesalahan seseorang, tetapi apakah kita konsisten melakukannya di waktu yang lain? Kepekaan hati kita untuk mengasihi seseorang kadang bisa berubah dalam hitungan menit. Itu sebabnya mengapa kita butuh kehadiran orang-orang yang berani untuk menegur dan mengingatkan kita. Kehadirannya perlu agar kita dapat menjaga hati tetap dalam kehendak Tuhan. Kita mengenal Daud sebagai seorang yang penuh pengampunan. Berkali-kali ia berhadapan dengan Raja Saul yang terus mengancam nyawanya. Namun sebanyak itu pula Daud tetap mengasihinya. Tetapi apa yang terjadi dengan Daud dalam bacaan hari ini sangatlah mengejutkan. Tidak seperti biasanya, hari itu kemarahan Daud memuncak dan ia berniat menghabisi Nabal hanya karena keinginannya ditolak. Beruntung di tengah situasi itu Tuhan memakai Abigail untuk mengingatkan Daud agar menjauhi dosa yang hampir saja dilakukannya. Ditegur, diingatkan, dan dikritik bagi sebagian orang tentu bukan hal yang menyenangkan. Terkadang kita lupa bahwa teguran justru menyelamatkan diri kita dari hal lebih buruk jika kita mau sedikit saja rendah hati untuk mendengar dan menerimanya. Ketika hati sudah tidak terkendali, kiranya Tuhan menghadirkan orang-orang untuk mengingatkan agar kemarahan itu tidak berbuah dosa. Ya, kita hampir saja jatuh di lubang yang demikian dalam. Namun tangan Tuhan menyelamatkan kita melalui orang-orang yang serius mengingatkan dan menegur kita. Allah acap kali memakai seseorang dan menegur kita untuk menghentikan niat hati kita yang jahat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus
untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan bahwa kami sering melakukan kesalahan. Ampuni kami Tuhan bila emosi kami tidak terkendali. Ampuni kami bila kami punya niat jahat kepada orang-orang yang kami anggap tidak baik terhadap kami. Tapi pagi hari ini kami diingatkan, setiap niat jahat itu muncul di kepala kami. Itu semua kami mau tolak di dalam nama Yesus. Berikan kami sahabat-sahabat rohani, teman-teman dalam komunitas yang selalu siap mengingatkan, menegur, membangun untuk kami semakin mengerti kehendak Tuhan dan membawa kami tidak jatuh ke dalam lubang dosa yang lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk komunitas di mana kami tertanam. Ini adalah anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.